Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada hari ini kita menyelenggarakan seminar. Nanti sebenarnya seminar itu biasanya bisa suatu gagasan awal untuk kita kembangkan. Meskinya ini bukan lagi gagasan yang awal, tentang peran teknologi sudah lama. Jadi tinggal kita bangun kembali, gagasan ini harus kita tanam di mana. Sebenarnya seminar itu juga bisa seperti inseminasi, jadi gimana kita menanam ide di dalam satu settingnya sehingga dia akan tumbuh. Gitu. Nah tadi Bu Ova sudah bilang bahwa mengenai pentingnya evidence. Gitu. Nah, evidence itu memang sampai sekarang kita sulit mengumpulkannya karena tidak ada informasi yang bagus, sistem informasinya itu tidak jalan. Tetapi bukan berarti ya nanti kalau kita nunggu sistem informasi itu jalan, nanti Pak Dodi bisa cerita bahwa kepentingan di nasional itu banyak sekali orang yang tentang informasi, tapi akhirnya juga kita nggak punya informasi itu karena ada yang tidak sepakat menggunakan sumber ini, bahan-bahan alat ini atau itu. Untuk itu saya sendiri, seperti Bu Ova tadi, jangan sampai karena ada informasi justru kita tidak bisa bersikap karena tidak ada conclusive evidence. Nah, saya orang kualitatif, saya orang social medicine ya sebenarnya nggak ada pun conclusive information itu bagi saya nggak penting, Tetapi yang penting adalah apa yang kita observasi di lapangan. Nah, ini ada mahasiswa-mahasiswa yang katanya milenial tadi, yang ibu-ibu, yang tamu-tamu kita yang ada di sini. Sebenarnya di dalam berbagai pertemuan saya selalu meminta Anda menjadi stakeholder kabupaten. Kita itu adalah stakeholder kabupaten, kita selalu mempelajari data kegiatan yang ada di kabupaten kita gitu. Nah sehingga nanti kalau ada Pak Dodi mau nggak mau ini switch sedikit ke kabupaten. Kalau nasional ini bukan orang nasional. Ya jadi ke kabupaten, bagaimana sistem informasi kabupaten itu apakah dia cocok atau tidak dengan nasional asal dia mampu mempengaruhi problem solving di kabupaten. Nah jadi nanti sebetulnya saya sama Mbak Dikna sudah memperhitungkan bahwa anggap aja ini satu menanam biji benih itu, tetapi setelah ini ada website yang memonitor mengenai seperti apa informasi dari daerah-daerah kabupaten itu muncul. Nah kita berharap misalnya di sini ada sekitar 20 mahasiswa atau tamu-tamu kita berasal dari 20 kabupaten, berarti kita sudah bisa mempelajari kabupaten ini punya apa, kabupaten ini seperti apa bisanya. Sehingga kita langsung bisa action. Nah itu yang suka dikritik orang di dunia pendidikan kan, kembali lagi kita suka sekali mengembangkan wacana itu. Wacananya banyak sekali ide-ide yang bagus, tetapi tidak ada actionnya. Bahkan kita tidak bicara langsung dengan para pekerja yang di lapangan. Gitu. Jadi tadi ada health system itu saya senang sebenarnya. Tetapi kembali lagi Anda semua harus mikir sistem yang mana yang Anda mau ambil. Apakah sistem yang di level paling bawah, di sistem desa. Sekarang ada Kementerian Desa, ada Posyandu di desa. Sistem itu jalan enggak? Informasi yang beredar itu seperti apa? Nanti kalau ada Bu Huni juga kita akan minta seperti itu. Nah kalau di desa, semua partisipatif toh. Jadi meskipun kita tidak menjadi pegawai resmi dari Puskesmas atau Kemendes, kita bisa berpartisipasi sebagai masyarakat. Jadi yang tuang ngisi data di Posyandu tuh, Posyandu tidak ada yang mengisi datanya karena kader tidak semilenial kita yang biasa dengan gadget itu gitu. Jadi, nah nanti saya bagaimana caranya? Ini nanti saya udah titip sama Mbak Dikna untuk seminar ini nggak boleh berhenti di sini, harus kita tumbuhkan. Nah cara menumbuhnya partisipasi di dalam website, lalu ada seminar lanjutan yang lebih spesifik. Tadi katanya kalau kita bisa lihat pergi ke kabupaten untuk melihat kenyataannya. Nah saya takut juga yang dilihat di sana itu juga actionnya masih rutin-rutin itu saja gitu, tidak ada yang baru gitu. Untuk itu sebenarnya kita berharap kalau kita bisa canangkan lagi EPPBGM itu digunakan secara resmi di kabupaten-kabupaten sehingga kita bisa menggunakan data itu di level puskesmas, di level kabupaten, langsung memecahkan masalah. Jadi
pesan saya ini sebagai kita yang di UGM, mari masing-masing kita, apalagi yang belajar mengenai gizi, mari kita harus menjadi aktivis di dalam perbaikan sistem. Kalau tidak, di orang-orang yang bekerja di sistem, di dinas kesehatan di provinsi itu mereka mengejar target laporan sebenarnya daripada untuk membangun sistemnya itu. Ini agak-agak nggak enak nyebutnya, tapi itu yang terjadi karena laporan-laporan yang jadi beban para orang di sistem. Nah, kita yang sebenarnya nggak cukup hanya sebagai peneliti, tapi harus menjadi aktivis. Aktivis itu menghidupkan sel-sel yang mati di dalam sistem itu. Nah, salah satu sel yang penting adalah informasi. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan Pak Anies dan yang lain bisa menunjukkan contoh-contoh sistem informasi yang bisa cocok digunakan di level posyandu, di puskesmas, yang bermanfaat kepada orang-orang yang ibu-ibu keluarga dengan stunting itu. Demikian ya, nanti mudah-mudahan kita bisa bisa semangat untuk tidak berhenti itu. Saya semangat Pak Dodi, kemarin saya juga lihat banyak yang bagus, sampai ya Bu Ova juga gitu. Informasi tidak hanya informasi kuantitatif outcome maksud saya. Jadi kita harus lihat kader itu bisa apa, akurat nggak dia mengisi barang, menimbang dan seterusnya. Jadi kita sebetulnya banyak sekali kegiatan dalam sistem itu yang kita butuhkan. Baiklah, saya kira itu catatan saya untuk Anda semua. Semoga nanti partisipasi saya, Bu Istiti, Bu Ova, Pak Dodi nanti masih berlangsung di website, gitu ya kira-kira Bu Rina ya. Dan kita akan lebih belajarnya mungkin setelah itu daripada sekarang. Karena kita sendiri ingin semua kita paham EPP BGM itu. Tidak boleh, tidak bisa melakukannya, supaya jangan diragukan orang tentang alat itu lagi. Kalau kita saja meragukannya atau ada yang bilang ini sulit atau tidak, itu sebetulnya ya tinggal kita perbaiki itu maksud saya. Jadi itu misi sederhana kita, supaya dengan demikian sistem itu berjalan. Baik, saya kira itu catatan saya, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Yang tamu-tamu kita dari luar, yang dari webinar silakan mengikuti dan nggak usah ragu juga mendaftar di dalam, mestinya ada sistem registrasi di website itu sehingga kita bisa memonitor perkembangan kita. Terima kasih, selamat melaksanakan seminar dan mendapat inspirasi baru dan mencoba memposisikan kita sebagai seorang problem solver untuk di tingkat kabupaten. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Mubashir.